Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Arif Setiawan Eskom MCS serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rafa Kaila Kusuma selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 2 dari buku yang telah kami susun, yaitu Konsep Dasar Kreativitas dan Inovasi, yang merupakan bagian dari buku Manajemen Kreativitas dan Inovasi di Era Kecerdasan Buatan, Strategi Membangun Organisasi Adaptif, Inovatif, dan Berdaya Saing di Era Artificial Intelligence atau AI. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, saya Rafa Kaila Kusuma dengan NIM 2024111071. Selanjutnya ada Wahani Capelita 2020111401. Selanjutnya ada Dwi Apriani Putri 2024111076. Dan yang terakhir ada Apil Satria Kayana 2024111137. Oke, selanjutnya pendahuluan. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Big Data, dan Internet of Things telah mendorong transformasi digital di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini menuntut individu maupun organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung dengan cepat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kreativitas berperan dalam menghasilkan ide-ide baru, sedangkan inovasi mengubah ide tersebut menjadi solusi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, kolaborasi antara kreativitas manusia dan pemanfaat teknologi AI menjadi faktor penting dalam membangun organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Oke, selanjutnya ada pengertian kreativitas. Kreativitas sendiri adalah kemampuan menghasilkan ide, gagasan, atau solusi yang bermanfaat. Nah, kreativitas sendiri menurut Munandar, kreativitas merupakan kombinasi baru dari informasi yang telah ada. Kreativitas itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada kelancaran berpikir, keluasan berpikir, orisinalitas, dan kemampuan mengembangkan gagasan. Dan juga AI membantu proses kreatif, tetapi kreativitas manusia tetap menjadi faktor utama. Selanjutnya ada pengertian inovasi. Inovasi adalah menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan ide, metode, produk, atau layanan baru yang memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih dibandingkan sebelumnya. Di sini dijelaskan ada ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki unsur kebaruan atau baru atau pembaruan, memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah, dapat diterapkan dalam kehidupan atau pekerjaan, meningkatkan efisiensi, kualitas atau produktivitas. Dijelaskan juga contoh inovasi, yaitu penggunaan pembayaran digital melalui aplikasi, pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, pembelajaran daring atau online menggunakan platform digital. Di sini saya menjelaskan mengenai hubungan kreativitas dan inovasi. Hubungan kreativitas dan inovasi begitu sangat erat. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide, gagasan, atau cara baru. Sedangkan inovasi adalah proses menerapkan ide yang menjadi sesuatu bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Kreativitas menjadi sumber munculnya inovasi, ide-ide kreatif yang diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, atau proses baru akan menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau organisasi. Contohnya, seorang memiliki ide membuat botol minum yang dapat menunjukkan suhu air atau kreativitas. Ketika ide tersebut diproduksi dan digunakan oleh masyarakat, ide tersebut menjadi sebuah inovasi. Selanjutnya, mengenai dimensi kreativitas. Ada 4 model yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada person atau individu, berkaitan dengan karakteristik pribadi yang mendukung kreativitas seperti rasa ingin tahu, imajinasi, motivasi, keberanian mengambil risiko, berpikir terbuka, kemauan untuk terus belajar. Individu yang kreatif mampu melihat peluang dan menghasilkan berbagai alternatif solusi. Yang kedua ada proses
Kreativitas merupakan proses berpikir yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan ide, mengevaluasi solusi. Teknologi seperti AI dapat membantu mempercepat proses kreatif melalui analisis data dan eksplorasi ide. Yang ketiga ada produk. Kreativitas dinilai dari hasil yang dihasilkan seperti ide, barang atau jasa, metode, strategi, sistem kerja, kebijakan. Produk kreatif harus memiliki unsur kebaruan, keunikan, dan manfaat. Yang keempat ada press atau lingkungan yang berperan penting dalam mendorong kreativitas, misalnya dari kebebasan berpikir, kesempatan berkolaborasi, penghargaan terhadap ide baru, dukungan dalam proses pembelajaran. Lingkungan yang terlalu kaku dapat menghambat kreativitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama ada inovasi produk, pengembangan atau penciptaan barang maupun jasa baru yang memiliki karakteristik fungsi atau kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk sebelumnya. Yang kedua ada inovasi proses, perubahan atau penyempurnaan metode kerja maupun sistem operasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang ketiga ada inovasi pemasaran, penerapan strategi baru dalam kegiatan pemasaran seperti penggunaan media digital, perubahan desain produk, strategi promosi maupun metode komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat ada inovasi organisasi, penerapan metode baru dalam sistem manajemen, budaya kerja, struktur organisasi maupun hubungan eksternal yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi. Inovasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat perubahan yang dihasilkan. Yang pertama ada inovasi inkremental, yaitu penyempurnaan bertahap terhadap produk atau proses yang telah ada. Yang kedua, inovasi radikal, yaitu menghasilkan perubahan besar yang mampu menciptakan cara baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya ada inovasi berbasis data. Inovasi berbasis data merupakan pendekatan yang menggunakan data sebagai dasar dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi suatu produk, layanan, maupun kebijakan. Yang pertama ada teknologi pendukung. Big data untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada data analisis untuk menganalisis data. Yang selanjutnya ada artificial intelligence untuk membantu menemukan pola dan mendukung pengambilan keputusan. Contohnya, keputusan lebih akurat dan objektif, memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Manfaatnya, keputusan lebih akurat dan objektif, memahami kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan efisien dan daya saing organisasi. Tantangannya, privasi dan keamanan data, kualitas data, dan kesiapan SDM dan etika penggunaan AI. Terima kasih. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kreativitas dan inovasi merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Kreativitas menjadi sumber munculnya ide-ide baru, sedangkan inovasi mengubah ide tersebut menjadi solusi yang bermanfaat. Di era artificial intelligence, pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses inovasi, tetapi manusia tetap memiliki peran utama dalam menentukan arah, tujuan, dan nilai dari setiap inovasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan budaya kreatif dan inovatif agar mampu beradaptasi dan berdaya saing di era digital. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman yang telah berpartisipasi. Apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.